Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sukma Melda selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, perkenalkan, nama saya Eva Halimatul Sadia, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi mengenai regulasi hukum wakaf dan regulasi perwakafan. Nah, yang pertama yaitu ada regulasi hukum wakaf. Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Nah, hukum wakaf yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretariat Government tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijbal 1905 nomor 6196. Nah, selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Government tahun 1903, tahun 1934, dan tahun 1935. Nah, peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya. Setelah kemerdekaan, regulasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan cukup penting, di mana ada beberapa fase di dalam hukum wakaf tersebut. Yang pertama yaitu ada fase Orde Lama. Nah, fase Orde Lama ini mengatur tentang regulasi hukum wakaf diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam pasal 49 ayat 3 dikatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Nah, yang kedua ada fase Orde Baru. Nah, fase Orde Baru itu regulasi hukum wakaf diatur dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1970 tentang perwakafan tanah milik. Nah, regulasi ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Peraturan pemerintah ini mengatur perwakafan tanah milik yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Peraturan ini terbit setelah 17 tahun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Nah, wakaf pembaruan ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Nah, peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wakaf adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada fase reformasi, di mana regulasi hukum wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Oktober 2004. Menurut Mahfud MD, dalam kenyataan, hukum itu lahir sebagai refleksi dan konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Sedangkan Sajib Tojo Riharjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar, sehingga hukum berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian,
Lahirnya regulasi hukum wakaf selalu memunculkan asumsi-asumsi yang melatar belakanginya, seperti motif politik dan ekonomi serta keagamaan. Ketiga dimensi tersebut inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam banyak literatur berkaitan dengan regulasi hukum wakaf. Kemudian ada regulasi hukum zakat. Nah, sebagai umat Islam, tentu kita sudah hafal dan paham benar membayar zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, Al-Quran sebagai hudam atau petunjuk bagi umat Islam berulang kali menyebutkan tentang perintah mendirikan sholat dan kewajiban membayar zakat. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 menyatakan yang artinya kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Artinya, perintah sholat dan kewajiban membayar zakat berdiri sejajar. Bila kita mampu mendirikan sholat, tapi kita tidak mampu membayar zakat, berarti ada sesuatu yang belum sempurna. Bahkan dalam ayat lain Allah menegaskan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Nah, kedua ayat Al-Quran itu dasar hukum yang bersifat qat'i, pasti dan tidak boleh diabaikan. Nah, kemudian sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntutan yang jelas dan pasti siapa yang berhak mengelola harta zakat dan siapa pula yang berhak menerima zakat-zakat itu. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Di mana firman tersebut menyatakan tentang siapa yang berhak mengelola dan menerima harta zakat umat Islam. Jika Allah sudah memerintahkan, jelas tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk melogikakan untuk tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat berarti kita membantah perintah Allah. Melihat besarnya jumlah umat Islam dan besarnya potensi harta zakat di Indonesia, maka pemerintah membuat aturan regulasi. Walaupun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa membayar zakat itu hak yang melekat pada pribadi seseorang, mau kemana dia memberikan zakat hartanya, dan silahkan, dan untuk apa diatur-atur itu menurut segelintir orang yang belum paham. Kalau kita perhatikan, pemerintah sangat serius mengurus harta zakat. Setidaknya sejak 6 tahun lalu, pemerintah bersama anggota Dewan telah membuat regulasi tentang harta zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bukti harta zakat hak pribadi seseorang, tapi diatur oleh negara. Seterusnya lebih rinci lagi, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian dan Lembaga Negara Sekretariat Jenderal, BUMN, dan BUMD melalui Basnas. Dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ 2568 Tahun 2014 tentang pembentukan Basnas Kabupaten dan Basnas Kota. Masih persoalan regulasi, Basnas Pusat mengeluarkan Aturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat atau LAS. Nah, semua regulasi berbentuk undang-undang, impres, keputusan Menteri Agama dan keputusan Dirjen Bimas Islam. Keseluruhannya mengukuhkan Basnas sebagai lembaga resmi negara yang diberi wewenang menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat, mulai dari Basnas pusat, provinsi, sampai kabupaten dan kota. Setiap perkantoran, lembaga kemanusiaan, masjid atau musola dibenarkan untuk membentuk unit penghimpunan zakat. Syaratnya lembaga itu memilih paling kurang 3 orang sebagai ketua.
Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan harta zakat dijelaskan dengan tegas, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai amil zakat. Berkaitan dengan sanksi mengolah zakat tanpa izin yang berwenang, ditegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, di mana isinya adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran, mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan zakat tanpa izin dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak sebanyak 50 juta. Nah, itu tadi mengenai regulasi hukum zakat dan regulasi perwakafan yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.